Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Cikodret. Oke, jadi kita akan melanjutkan episode yang kemarin ya mengenai teori matematik ya atau arsitektur. Jadi ini teori ya, bukan coding di Python atau R. Nah, saya akan membahas bagaimana cara membuat vektor. Jadi kan komputer nggak bisa menerima input berupa teks, jadi harus berupa angka. Nah, makanya kalau kita kemarin pakai back of word dan juga pakai TF atau IDF atau TF IDF. Nah, sekarang lebih advance lagi ya perkembangannya, yaitu kita akan membahas mengenai continuous back of word dan juga skipgram. Jadi bedanya apa sih? Nah, kalau kita tahu bahwa ini kita harus ganti ini dulu ya. Nah, jadi kalau kemarin kan kita pakai bow ya, atau ini adalah back of word. Nah, jadi kalau teman-teman belum nonton video yang kemarin dan ingin belajar mengenai back of word atau TF atau IDF atau TF IDF, bisa lihat di kolom deskripsi atau di kanan atas. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai continuous back of word. Gimana sih continuous? Continuous. Ya, ini back of word ya kayak tadi. Nah, yang satu lagi kita akan belajar mengenai skipgram. Nah, jadi biasanya ya antara continuous back of word ini atau skipgram itu biasanya disebut word to fact. Nah, jadi apa itu word to fact? Nah, kalau kita ingat, misalkan apa ya? Kita hapus dulu ya. Misalkan kita ingat di back of word ataupun di TF-IDF, kalau kita punya kalimat sentence 1 misalkan aku suka Liverpool ya. Ini sepak bola klub. Aku suka Liverpool. Sentence kedua misalkan Liverpool juara IPL. Ini IPL. Nah, jadi kalau kayak gini, kemarin kan akan terbentuk metrik 2 kali N ya. Dimana duanya itu adalah sentence-nya, ini sentence 1, sentence 2. Dan N-nya itu adalah banyak kata yang ada di dictionary kita. Berarti kan aku suka Liverpool udah ada 3 kata, lalu ditambah juara IPL, jadi total 5 kata. Nah, kenapa Liverpool ini nggak ditulis lagi? Karena sudah ada ya. Jadi kita nggak akan lakukan redundancy dalam back of word atau TF-IDF. Nah, kayak gitu kan. Nanti kita misalkan kalimat pertama ini ada kata aku suka Liverpool, tapi di kalimat pertama nggak ada kata juara dan IPL jadi 0. Kemudian di kalimat kedua nggak ada kata aku, nggak ada kata suka, adanya Liverpool juara IPL. Kayak gini ya, ini back of word ya. Kalau TF-IDF ya berarti ininya berubah jadi pecahan aja berdasarkan rumus dari TF-nya sendiri ya, yaitu kemarin itu kalau tidak salah ya, jumlah frekuensi word ke ini ya, pada sentence misalkan sentence pertama dibagi dengan total ya, misalkan N panjang itu kan, panjang total dari S pertama. Misalkan kata aku berarti aku itu 1, ini kan muncul sekali dalam 3 kata, jadi sepertiga, kayak gitulah intinya. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kita kalau pakai back of word ataupun pakai TF-IDF, satu kata itu hanya direpresentasikan pada satu angka. Ini aku direpresentasikan sebagai satu angka. Ini aku juga di sentence kedua direpresentasikan sebagai satu angka. Jadi ketika kita punya kata, misalkan ini yang umum ya di paper-paper. Jadi kata-kata king ini kan harusnya related dengan raja. Jadi kalau king harusnya raja. Tapi kalau misalkan kita pakai TF-IDF atau pakai back of word, bisa jadi king itu kan nilainya 1. Kalau raja itu misalkan nilainya 0. Nah, jadi ya kita kalau ngitung jaraknya nggak bisa karena ini cuma 2 angka kan. Nah, kalau jarak cuma 1 kurangi 0 ya ini bukan jarak ya sebenarnya ya. Nah, kemudian misalkan apalagi pisang dan juga mangga. Ini kan sebenarnya sama-sama buah ya. Tapi bisa jadi kan kalau misalkan di TF-IDF atau di back of word dia nilainya 1, ini 1 gitu toh. Atau bisa jadi pisangnya berubah jadi nilai 0 tergantung sentence-nya. Nah, jadi kita nggak bisa mengcapture adanya hubungan antara satu kata dengan kata yang lain. Tapi kalau nanti kita pakai si continuous back of word atau pakai skipgram
alias word to fact, nanti kita bisa menghitung jaraknya karena satu kata ini akan terdiri dari dari beberapa value alias disebut vektor ya. Contohnya king itu nilainya adalah 0,3, 0,4, 0,5 misalkan ya. Ini vektor dengan 3 value. Nah, kemudian misalkan raja. Nah, raja ini akan dekat ya nilainya. Jadi misalkan 0,28, 0,39 misalkan ini 0,53 contoh aja. Nah, jadi kan nilainya dekat nih. 0,3 sama 0,28, 0,4 sama 0,39, 0,5 dengan 0,53. Kemudian ada kata lain pisang misalkan. Nah, ini kan pisang nggak deket ya sama raja atau king ya. Ini buah-buahan. Yang kedua adalah tentang kerajaan gitu kan. Nah, jadi ini akan nilainya misalkan 0,9, ini 0,1, ini misalkan 0,7 misalkan ya. Jadi kan nggak ini ya, apa namanya, nggak berdekatan. Kalau kita hitung jaraknya, pasti nilai yang king akan lebih dekat dengan raja. Nilainya lebih mirip daripada dengan pisang, kayak gitu. Nah, jadi nanti kita bisa mengcapture kedekatan. Kalau teman-teman pakai apa namanya jarak, kan ada jarak banyak ya. Ada jarak kosin, ada jarak Euclid, kemudian ada jarak apalagi Manhattan. Nah, ini banyak sih jarak-jarak. Kayaknya saya sudah pernah bahas ya. Kalau belum nanti saya akan bahas di video yang lain. Kalau udah ada berarti saya tambahkan di kolom deskripsi. Jadi kalau teman-teman hitung pakai jarak-jarak ini atau jarak yang lain, nanti akan ketahuan bahwa king itu mirip dengan raja atau mereka itu adalah satu kesatuan. Atau artinya maksudnya kayak ya akan terkelompok. Nanti kalau ada kata mangga, ya dia nilainya nggak akan 0,3 ya karena ini lebih dekat ke raja atau king ya, pasti dia akan sekitaran 0,9 juga atau 0,8. Ininya jadi 0,15 misalkan atau 0,2, nggak akan dekat-dekat yang ini kayak gitu. Nah, itu kelebihannya nanti kalau kita pakai word to fact. Word to fact. Nah, word to fact ini tadi ya terbagi menjadi continuous back of word. Saya nyebutnya salah terus itu tadi. Continuous back of word atau skip gram gitu. Sejauh ini yang saya tahu ini ya. Nanti mungkin kalau perkembangan ilmu pengetahuan ada cabang lain dari word to fact, ya itu bisa jadi. Nanti kita update. Kayak gitu. Nah, jadi perbedaannya yang mendasar adalah TF IDF dan juga back of word yang biasa itu satu kata itu akan satu value. Tapi kalau misalkan ini, kedua ini akan terbentuknya vektor kayak gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin kita akan gimana sih cara membuat vektornya gitu kan. Nah, ini kita bisa pakai auto encoder. Misalkan kita punya sentence apa ya? Sentence-nya satu aja ya, nggak usah banyak-banyak ya. Misalkan aku suka klub Liverpool atau ya aku suka klub Liverpool, ya itu aja 4 aja ya biar gampang ya. Berarti nanti kita akan terbentuk ini kan apa namanya akan ada 4 vektor kayak gini, 4 metrik ya, metrik berukuran berapa ini 4 kali 1. Nah, kita kenapa bisa 4 kali 1, kita lihat dulu ya, kita gambar dulu. Nah, jadi kalau misalkan ini kata aku, ini kata suka, ini kata klub, ini kata Liverpool. Nah, jadi yang tadinya itu cuma terrepresentasikan sebagai satu kata satu angka, sekarang menjadi satu kata beberapa angka karena dia bentuknya vektor. Nah, berarti ini kalau kita cacah, berarti kan aku itu kata pertama. Gede banget ya. Kemudian ini kata keduanya 0, 0, 0. Nah, kenapa 0? Berarti kan ini urutannya kan pertama kan. Ini berarti 1, ini urutan kedua 0, urutan ketiga 0, bukan aku, urutan keempat 0. Kayak gitu. Nah, kalau suka kan ada di urutan kedua, berarti ya yang pertama 0, yang kedua 1, ini 0, 0. Ini klub ada urutan ketiga, berarti ya tinggal 0, 0, 1, 0. Gampang ya. 0, 0, 0, 1. Nah, kemudian kita tinggal tentukan kita mau pakai hidden state berapa. Nah, ini berarti kita kalau mau pakai word to fact ya itu akan membuat vektor yang kita train dengan model neural network atau NN biasanya ya disebut. Nah, kemudian kalau misalkan neural network itu kan kita bebas ya menentukan hidden layernya itu apa namanya neuronnya jumlahnya berapa. Misalkan 3.
Nah, misalkan 3 kayak gini. Ya udah, berarti nanti di sininya ini pakainya autoencoder ya. Ini banyak istilah-istilah baru, mungkin ada neuron, autoencoder, nanti pelan-pelan kita pelajari bareng-bareng. Nah, jadi ini sama ya. Ini adalah apa namanya? Input. Nah, input layer ya. Kemudian ini adalah hidden layer. Nah, kemudian ini adalah output layer. Output layer. Nah, ini juga sama ya. Ini aku, kemudian ini apa tadi? Suka. Ini kemudian klub gitu ya. Kemudian terakhir adalah Liverpool. Nah, nilai-nilainya berapa ini? Ya sama ya, berarti ini aku 0 10 0 0. Ini karena suka ada di urutan kedua berarti 01 00. Kalau klub berarti 00 0 00 1 0. Nah, kalau misalkan Liverpool berarti ya kan dia kata terakhir berarti 0001 kayak gitu gampang. Nah, terus ini semuanya terhubung ya. Jadi ini terhubung ke sini, ini terhubung ke sini, ini terhubung ke sini, ini terhubung ke sini. Ini untuk neuron pertama ya. Nah, kemudian ini juga terhubung ke sini nih, ini terhubung ke sini, ini terhubung ke sini, ini terhubung ke sini, ini terhubung ke sini. Nanti sama ke bawah juga, ini terhubung ke sini, ini terhubung ke sini, ini terhubung ke sini, ini terhubung ke sini. Wah, ini jadi apa namanya? Agak orat-oratan gini ya, banyak sekali ya. Nah, kemudian ini sama ya, ini terhubung ke sini, ini keluar ke sini, ini keluar ke sini, ini keluar ke sini. Ya sama, yang bawah juga akan ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, dan terakhir ke sana. Jadi seperti ini ya, kayak biasa lah, kayak neural network biasa. Nah, ini disebut apa? Ini disebut W atau wake kayak gitu. Ini misalkan W1 gitu kan. Ini misalkan W2 dan seterusnya. Jadi ini akan berupa nilai-nilai angka gitu. Nah, ini disebut arsitekturnya auto encoders. Nah, kalau teman-teman belum pernah belajar mengenai neural network yang biasa, misalkan perseptron, multiperseptron itu akan kesusahan. Jadi teman-teman harus tahu dulu ya, belajar mengenai perseptron, baru belajar mengenai multi layer perseptron atau MLP. Nah, baru nanti teman-teman bisa belajar jenis-jenis neural network yang lain. Contohnya apa? Misalkan contohnya ini ya, auto encoders, kemudian belajar juga misalkan RNN, gitu kan. Kemudian bisa juga belajar LSTM. Wah, ini sangat banyak sekali, ratusan mungkin ribuan jenis-jenis arsitektur dari neural network. Nah, yang salah satunya yaitu autoencoders, dan ini terpakai dalam membuat vektor dari sebuah kata gitu kan ya. Nah, kayak gitu. Mungkin kita akan masuk ke continuous back of word-nya. Nah, kalau teman-teman ingat tadi kan kayak gini ya. Jadi ada word to fact itu terbagi jadi tadi ada continuous back of word dan skipgram. Ini saya ulang-ulang terus ya biar teman-teman hafal. Ada continuous back of word dan juga skipgram. Nah, kalau misalkan continuous back of word itu arsitekturnya begini. Tadi kan kalau kita ingat ada sentence satu atau sentence aja boleh ya, karena nggak ada sentence kedua. Nah, ini ada kata-kata aku suka klub Liverpool ya. Nah, jadi kan berarti akan ada 4 vektor atau 4 metrik ya. Nah, ini ada 4 kayak teman-teman ingat tadi. Ini saya ingatkan kembali ya. Aku suka klub Liverpool. Nah, nilainya tadi kita harus percepat karena udah hafal tadi 1000, ini berarti kedua 01 00 00 Nah, kemudian kalau misalkan ini apa namanya? Hidden layernya itu punya 3 neuron. Nah, berarti kita akan mencari apa? Misalkan aku ingin mencari vektor dari aku. Nah, ini nilainya berapa sih? Berarti misalkan 0,3, 0,4, 0,5. Ini dapat dari mana nilai-nilai ini? Nah, inilah yang nanti akan kita hitung.
Nah, jadi kita hapus dulu ya. Ya, kita hapus dulu. Nah, kita hapus. Jadi kayak gini. Misalkan kita mau ngitung nilai dari aku dulu. Nah, berarti kita ininya satu aja, yang sebelah kanannya. Tadi kan kita ada 4 ya juga ya, auto encoders, tapi di sini satu aja. Ini aku. Berarti ini nilainya 1000, gitu kan? Nah, karena aku itu berada di yang pertama kan memang dia urutannya. Nah, kalau teman-teman ingat tadi kan kita pakai ini ya, ini ke sini, lalu ini ke sini, ini ke sini, kayak gitu kan. Terus sama ya, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan seterusnya sampai ini juga ya, yang klub dan Liverpool juga kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya nggak seperti itu. Jadi tiap ini, setiap dari anggota si vektor dia juga akan terhubung. Jadi gini. Jadi ini kan ya ada nilai satu kan. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Lalu yang nomor 2 ini ke sini. Wah, ini panjang sekali. Dan seterusnya ya. Ya, pokoknya nanti jadi ribet lah kalau saya tulis satu-satu. Nah, sama ini halnya, yang kanan ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini gitu kan, ini ke sini. Jadi setiap titik ini kita sambung-sambungkan. Nah, jadi menjadi rumit ya, menjadi ruwet secara gambar. Ini pun baru saya tulis satu loh, ini belum kalau ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, lalu anggota kedua, dan semuanya kayak itu. Nah, jadi biar simple, kita ambil yang penting-penting aja ya. Nah, misalkan kayak gini. Misalkan ini ya, tadi kan kita sudah apa namanya, sambungkan antara tiap titik ke dalam dari input layer ya, ini input layer ke dalam hidden layer. Nah, kita simplify misalkan satu kotakan ini kita sambungkan pakai satu panah aja ya, biar nggak ruwet-ruwet banget ya. Tapi aslinya nggak boleh kayak gini ya, tapi tiap titik poin itu ke sana, dikalikan ke dalam ini hidden layernya. Satu lagi. Nah, kemudian kita hanya perlu fokus pada mapping ke dalam nilai yang ada satunya. Jadi kayak gini, ini, ini. Nah, kayak gitu. Nah, apabila kita lakukan apa namanya training, nanti kan kita dapat ya, ini misalkan W11 gitu kan ya, ini W12, misalkan ini W13, ini W21, W22, ini W23 kayak gitu kan. Nah, misalkan ini adalah Z1 1 ini kan harusnya ada Z ini ya, Z12 ke bawah ya, tapi karena kita biar nggak rumit kita fokus ke yang menuju ke arah nilai yang satu, berarti ini Z21, berarti ini adalah Z31. Jadi nilai angka yang pertama ini adalah neuron keberapa gitu ya. Ini misalkan ini kan neuron pertama, berarti ini ke 1. Ini neuron kedua, berarti ini 2 kayak gitu. Nah, kenapa ini Z11 ya tadi ya? Karena kalau misalkan ini ke sini, ini berarti Z12. Kalau ke bawah ini dari neuron hidden layer pertama berarti Z13 kayak gitu. Urutannya kayak gitu, indexingnya. Nah, jadi nilai yang akan ada di mana nih? Kok kursornya hilang? Nah, kita pakai warna merah kali ya, biar kelihatan. Jadi nilai yang akan ada di sini, di sini itu adalah nilai dari kita hitamin lagi deh. Nilai dari Z11, Z21, Z31 kayak gitu ya guys. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mau nyari vektor untuk kata suka, ini berapa nih? Kayak gitu kan. Sama ya, nilainya bakal 3 juga. Ini adalah kita berarti kan kalau ininya suka, ininya bukan aku ya. Berarti kan suka. Nah, karena ini suka, berarti ininya kan 0. Ininya 1 gitu kan. Berarti yang kita cari adalah yang ke sini ya. Nah, ini yang ke sini, ini yang ke sini, ini yang ke sini. Berarti tadi apa? Ini Z, apa tadi? Z12, ini Z22, ini adalah Z32. Kenapa 32 ya? Tadi ingat-ingat ya. 3 itu berarti neuron ketiga, 2 itu adalah menuju ke neuron yang kedua kayak gitu. Nah, berarti ini adalah Z berapa tadi? 12, ini Z22 dan Z32. Kayak gitu. Ini kita kurung tutup. Sorry.
kita kurung tutup. Nah, kalau kata klub ya berarti ya Z13, Z23 dan Z33 dan seterusnya kayak gitu. Nah, jadi kalau kita tulis lagi ya sentensinya biar nggak lupa lagi. Aku suka klub Liverpool. Nah, tadi kan kita ingat ya, ini ada 1000, 0100, terus 0010 dan 0001. Ya, ini kita percepat aja. Kemudian ini ada 3 ini ya, neuron pada hidden state, ada H1, H2, H3. Nah, kemudian juga misalkan kita menebak kata suka ya, berarti 0100. Kalau aku ya berarti 1000 dan seterusnya. Nah, nilai-nilai ini kan ke sini, lalu ini ke sini, lalu ini ke sini, itu kan random gitu ya. Misalkan ini tadi W11, ini W12, dan ini pun sama tadi ya, kita sudah sebut bahwa ini adalah W11, sorry, Z11, ini Z12, dan seterusnya. Nah, nilai ini acak ya, misalkan 0 sampai 1, ini 0,7, ini 0,6, ini acak gitu. Nah, karena acak, berarti kan nilai ini ya, misalkan nilai yang suka tadi ya, berarti kan ini Y2 misalkan. Y2 itu berarti terpengaruh dari ini kan Z12 dikali dengan H1 ditambah dengan Z22. Ini ya, Z22 itu ini kan Z21, ini berarti Z22 dikali dengan H2. Berarti Z32 ya. Ini Z31, ini Z32 gitu kan. Berarti Z32 dikali dengan H3. Ya udah, misalkan ini nilainya kan kita sudah tahu harusnya 1. Kemudian Z-nya misalkan random ya, karena random bebas saja, misalkan 0,6. Karena ini Z-nya juga random, berarti misalkan 0,7 kali H2 tambah misalkan ini random 0,32 misalkan ya. Lalu kali H3. Nah, H1, H2, H3-nya itu kan didapat dari ini ya, misalkan H1. Nah, H1 itu sama dengan kan dapat dari ini kan ya. Apa namanya? W11 kali ya ini kan pertama. Berarti misalkan X11 lalu dapat juga dari ini ya. Nah, misalkan ini W21 dikali dengan X21 dan seterusnya ya, sampai 4 nanti. Nah, jadi karena W-nya juga random, misalkan 0,3, ini misalkan 0,57 misalkan. Nah, X-nya pun udah ada nilainya ya, ini kan nilainya 1 nih. Kemudian X21 nilainya 0. Ya, intinya adalah karena ini W-nya angka, X-nya angka, maka hanya kita bisa dapat angka. Karena hanya bisa dapat angka, maka kita bisa dapat angka Y. Nah, pasti nilainya ini kan misalkan di total-total ya, si bagian kanan, ini misalkan 0,7. Berarti kan nggak sama. Berarti ada selisih antara 1 dan 0,7. Berarti selisihnya 0,3. Nah, maka kalau kita ingat pada neural network, ini namanya adalah backpropagation. Artinya kita mengubah kembali nilai W-nya. Jadi W-nya kita coba cari yang lebih optimal. Misalkan tadi kita ingat W-nya ini 0,3, ya jangan deh 0,3 misalkan jadi 0,32 atau 0,34 gitu kan. Dinaikkan atau diturunkan. Sama ya, nilai Z-nya kan tadi juga random. Jadi jangan 0,6 deh, kita coba yang lain. Agar sedekat mungkin nilainya agar 1 kurangi misalkan 0,99. Biar errornya itu semakin kecil. Atau kalau bisa nggak ada error sama sekali, tapi kayaknya nggak mungkin sih. Nah, kayak gitu. Nah, jadi seperti itu. Itu konsep dari autoencodernya. Nah, nanti kalau misalkan sudah didapat ya, yang ininya 0,99 atau ininya 1, pokoknya yang paling mantap lah ya, yang mendekati errornya itu 0. Nah, berarti kan kita sudah dapat ya nilai, mana nih kursornya? Ada nilai Z12, Z22, dan Z32. Misalkan yang paling optimal itu adalah ininya 0,37, 0,45, dan 0,71. Nah, kalau misalkan nilainya ini sudah mendekati 1 ya, ketika dijumlahkan, dan nilai yang optimal dari Z-nya adalah ini, ya, ketika nilai ini, ya berarti vektor dari aku, nah berarti adalah nilainya ini. Nah, nanti dicari juga untuk suka yang paling optimal itu pada Z-nya itu nilainya berapa, Z pertama, Z kedua, dan Z ketiganya. Lalu klub itu harus representasinya berapa. Misalkan kalau ini kan aku, misalkan kalau suka itu representasi yang paling bagus kayak gini 0,21, 0,41, 0,73 misalkan. Ya bisa jadi kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi setiap kata
itu akan punya nilai lebih dari 1. Nah, makanya bentuknya vektor. Nah, kalau misalkan kita lihat ini, aku suka klub Liverpool, ini kan nggak berhubungan ya, kecuali klub dan Liverpool, karena mereka saling berhubungan. Berarti harusnya nilai vektor dari klub, misalkan 0,14, 0,12, 0,13, ya ini juga 0,1-an ya, si Liverpool, karena dia harusnya berdekatan. Kalau aku tadi kan 0,7, 0,45, 0,71 itu kan jauh ya dari klub atau Liverpool nilainya. Nah, jadi seperti itu. Nah, makanya ini gunanya dari continuous back of word. Kita bisa selain mendapatkan representasi angka, kita juga bisa melihat kedekatan dari satu kata ke kata yang lain. Jadi maknanya itu ada. Jadi ketika kalian melakukan sentiment analysis, setiap kata itu bermakna, nggak cuma 1-0 kayak si back of word yang lalu atau TF-IDF yang pakai hanya pembagian frekuensi saja. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.